Nikah. Siva sayang banget sama papa dan mama. Aku harus bilang apa ya ke Syifa? Kalau Lala nggak datang-datang, Syifa pasti sedih dan akan nyariin Lala terus. La, Mas, kenapa kok keringetan terus ngos-ngosan gitu? Duduk mas, ngos-ngosan gitu. saya dari tadi nyariin kamu kemana-mana, La. Saya pikir kamu tadi pergi karena Eliza. Ngusir saya. Mas Julian, inget nggak? Kan mamanya Mas Julian juga sempet nggak setuju dan menolak saya terus kan. Tapi saya nggak gampang menyerah. Masa sekarang karena Mbak Eliza ngelarang saya untuk ketemu sama Mas Julian, ketemu sama Syifa, sekarang saya menyerah gitu aja? Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Kamu tuh perempuan yang tangguh ya, La. Saya sama Syifa ngerasa beruntung banget udah diperjuangin sama kamu segitu besarnya. Kita berjuang sama-sama ya, Mas. La, mama saya kemana ya, La? Tadi terakhir mama saya ada di sini. Terus di depan juga bukannya ada Eliza ya? Kata Mbak Tanti, Bu Lydia lagi ketemu sama dokter. Kalau Mbak Eliza kayaknya lagi sama Mbak Tanti, nggak tahu di mana. Astagfirullahaladzim, Tanti. Aduh, kenapa lupa mulu sini? Ini kan videonya harusnya dikasih tahu Neng Sipa. Lupa deh ah. Ya, Video apa? Bu Elisa, video Bu. Anu, sini saya lihat. Saya itu ibunya Syifa ya. Jadi saya berhak juga ngeliat. Saya tuh bersyukur banget Syifa bisa ngelewatin semua ini. Syifa kuat banget. Lega banget rasanya buat saya, Mas. Saya juga sama kayak kamu, lah. Saya yakin saya gak akan bertahan kalau nggak ada Syifa. Pak, saya berhutang penjelasan ke kamu soal Eliza. Alasan kenapa saya bohong itu karena... Gak apa-apa, Mas. Nanti aja kita bahasnya ya. Khawatir nanti Syifa denger dan malah jadi kebangun. Saya janji saya bakal jelasin semuanya ke kamu ya. Saya percaya sama Mas Julian.
Dan kita juga masih punya banyak waktu kok untuk membahas hal itu. Yang terpenting, sekarang kita fokus aja sama kesehatannya Syifa. Makasih banyak ya. Kehadiran kamu, pengertian kamu itu selalu membuat saya nyaman. Selalu bikin saya lebih tenang. Alhamdulillah Mas. Kalau ada hal baik dari diri saya untuk Mas Julian. Tante Lala, Syifa, Syifa, nah, Syifa. Kangen banget sama Syifa. Kangen dengar suara Syifa. Kangen sama senyumnya Syifa. aku juga kangen banget sama Tante Lala. Tadi Syifa mimpiin Tante Lala loh. Syifa mimpiin apa? Syifa mimpi Tante Lala makin Syifa terus pokoknya. Tante minta maaf ya. Kalau Tante Lala yang jagain Syifa, Syifa harus ngerasain sakit kayak gini. Maafin Tante. Enggak Tante, kan Syifa yang maksa Tante ngajak ke taman kelinci. Tante jangan nangis ya. Doain Syifa ya Tante, biar Syifa sembuh, biar kita bisa main di taman bermain lagi. Papa, sini. apa sayang? Kenapa? Nih, Pak. Syifa sayang banget sama Papa dan Mama. Kita juga sayang banget sama Syifa. Ya Allah, aku sudah bersyukur dengan ini. Dengan apa yang aku milikin sekarang. Eratkanlah kami semua dalam hubungan keluarga yang utuh. Izinkanlah kami bisa selalu saling menjaga. Oh iya, Tante Lala punya video temen-temennya Syifa. Syifa mau lihat nggak? Mau. Sebentar ya. Tuh kata teman kamu. Kurang ajar. Kenapa mereka malah makin lengket sih? Nggak bisa. Aku nggak bisa biarin ini terjadi.
Eliza. Bagus deh. Kalau kalian udah lihat video itu. Aku juga udah nonton video itu. Jadi aku tahu penyebab kenapa Syifa gagal tampil nari. Itu gara-gara kamu kan? Gara-gara kamu, Lala, Syifa jadi gagal tampil. Padahal dia udah latihan berbulan-bulan. Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas dia udah ngerebut kebahagiaannya Syifa. Tapi tante, mereka udah nari buat Syifa. Mereka baik, mereka udah buat semangat buat Syifa. Tadi Syifa sedih, sekarang udah enggak. Syifa sayang, kalau kamu mau sedih nggak apa-apa, jujur aja kok sayang. Lagian jangan panggil tante, panggil aja Ma. Eliza? Ikut saya keluar. Syifa, kamu tuh bener-bener ya nggak tahu malu. Berapa kali sih kami harus ngusir kamu supaya kamu tuh paham kalau kamu tuh nggak diinginkan lagi di sini. Mbak Tanti, boleh tolong jagain Syifa sebentar? Iya Pak. Aku nggak terima diginiin. Aku yang udah donorin darah untuk Syifa, aku yang nyelamatin Syifa. Tapi malah perempuan ini malah yang paling diterima di sini. Padahal dia udah bikin Syifa celaka, tapi kenapa seakan-akan dia yang selamatin Syifa sih? Kamu jangan bikin ribut di sini ya. Kalau kamu ada masalah sama saya, kita selesai nanti. Jangan di sini. Sekarang saya minta kamu untuk pergi dari sini. Pergi. Jules, Lala, ini sebaiknya ya kalian berdua harus cari bukti yang cukup kuat. Kalau memang kalian tuh merasa ada yang janggal dari kecelakaan Syifa, kan kalian sempat bilang kan kalian dengar suara petasan atau apalah itu. Cari infonya yang jelas. Saya nggak mau ya perempuan itu terus-terusan cari ribut untuk masalah ini. Kita harus bungkam dia dengan semua bukti yang kalian dapat. Tahan saya. Lah, saya akan bantuin kamu cari semua bukti itu ya. Kita akan balik lagi ke vilanya. Saya nggak mau ngebiarin kamu pergi ke sana sendirian soalnya. Nggak usah, Mas. Saat ini Syifa sangat butuh Mas Julian berada di sisinya. Sampai benar-benar pulih. Nanti saya bisa ke villa sendirian kok. Ya udah kalau gitu saya akan minta tolong Excel buat temenin kamu ya. Oke. Boleh. Tapi saya masih mau ketemu sama Syifa lagi, boleh kan, Mas? Boleh, silakan lah. Kita pasti bakalan kaget dah ngeliat diri gue yang sekarang.
Hasbi, Kenapa? Kamu kaget ya? Udah lama ngeliat aku sekeren ini penampilannya. Biasa aja kali. dari mana dia dapetin semua barang-barang ini? Maaf, Bu Lydia. Tadi Kak Mesya jadi ketemu sama Ibu. Jadi, tadi saya sudah ketemu Meisha. Dan saya pastikan juga ke dia untuk jangan lagi ganggu keluarga saya. Tapi saya nggak yakin kalau Kak Mesya nggak akan menggangguin Ibu lagi. Nggak semudah itu, Bu. Iya, memang semudah itu. Karena basicnya dia cuma butuh uang. Bu, maaf, ini maksudnya Ibu ngasih Kak Mesya uang? Saya minta maaf banget, Bu. Saya janji nanti saya akan coba untuk ganti uangnya. Dan saya selalu gangguin keluarga Ibu. Saya minta maaf ya, Bu. Nggak usah, nggak perlu, Lala. Tapi, Bu... Sudahlah, nggak apa-apa. Itu juga bukan uang saya kok. Itu uang mendiang suami saya yang sebenarnya ya biologisnya Meisha juga kan. Kenapa kamu diem? Speechless? Terpesona? Atau kamu meriang? Lihat aku pakai mobil mewah sekarang. Kamu apain Kak Mesya? Kamu dapetin semua ini dari uangnya Kak Mesya, kan? Berarti kamu udah tahu kalau Meisha dapat cek 3 miliar itu dari Bu Lydia ya? Ya kami emang separah berebutan sih cek itu. Tapi akhirnya juga diambil lagi sama dia. Terus sekarang dia menghilang nggak tahu kemana dan sebenarnya aku pun nggak peduli sih dia mau kemana. Jadi kamu dapetin semua ini dari mana? Udah deh, mendingan sekarang kamu nggak usah nanya yang gak penting ya. Aku anterin kamu pulang aja mau nggak? Pakai mobil baru aku, mobil mewah. Kamu disetirin sama cowok ganteng, cowok green flag. Gak sudi. Kenapa juga kamu bisa tahu saya ada di sini? Lah kamu lupa ya? Aku ini fans nomor 1 kamu. Aku bahkan bikin fanbase, nanti pakai hashtag Love Lala Forever. Dan nanti aku pasang foto kamu yang... Cukup, Hasbi. Kamu gak usah sok asik deh sama saya. Gak usah berlagak sok gak tahu apa-apa, sekarang kamu pergi dari hadapan saya. Kan kamu bisa ngomong baik-baik lah. Gak harus dengan cara marah-marah. Tapi satu hal ya, kamu ingat. Jangan pernah kamu menyesal karena kamu nolak aku sekarang. Bye. Hasbi benar-benar mencurigakan. Dan ini pasti ada hubungannya sama Kak Mesya yang pergi tiba-tiba dan kasih surat waktu itu. Pak, kita ganti tujuan ya. Tolong ikutin mobilnya barusan keluar. Oh, baik, Mbak. Kalau dipikir-pikir ya, emang sih, aku nggak bisa main datang ke Syifa terus kenalan sebagai mamanya, pasti dia nggak akan percaya. Apalagi Julian sama Lala selalu nempel sama Syifa. Oke, aku harus bertindak cepat dan tetap main cantik dan rapih.
lagi bobo dia. Jules, Mama perhatikan kamu 2 hari ini istirahatnya kurang banget. Kamu pulang dulu lah, Nak. Tidur di rumah istirahat. Kan ada Mama di sini jagain Syifa. Dia juga sudah makin membaik kondisinya. Makasih ya, Ma. Tapi kayaknya aku masih mau di sini deh. Aku mau istirahat di sini aja. Justru aku nggak tenang kalau ninggalin Syifa sendirian terlalu lama di sini. Kamu tuh susah banget dikasih tahu. Nanti kalau kamu yang sakit gimana? Mama inget gak sih dulu waktu aku masih SMA, aku kan sempat DPD. Terus diopname 3 hari di rumah sakit. Mama sama sekali nggak pulang loh. Mama nemenin aku, mandi di sini, istirahat di sini. Mama benar-benar nggak pergi ninggalin aku. Oke, ya udah. Mama nggak akan suruh kamu pulang lagi, tapi kamu harus janji, kamu harus jaga pola makan kamu. Iya, Ma. Aku janji. Oke. Ya udah kalau gitu Mama yang pulang. Ya. Oke, bye. Ya, bye, Ma. Aduh, ya Allah, capek banget. Terus dari rumah sakit, lelahnya. Tapi tenang aja Tanti. Tanti sebelum ke rumah sakit udah membereskan semua rumah. Jadi tinggal leha-leha, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya ampun, baru mau leha-leha aja ini udah berantakan kayak begini. Siapa yang berantakin ini? Oh iya. Tadi kan kata Pak Heru, Bu Eliza datang ke sini. Wah, jangan-jangan ulahnya dia nih lagi masak di sini. Tapi kepo, pengen coba deh. Masakannya kayak apa sih enaknya? Asin banget. Aduh. Udah berantakan kayak begini mending enak masakannya. Ya juga nih. Kalau kayak begini-begini, Tanti kayaknya harus lapor Bu Lydia nih. Ya, lapor. Loh, ini kan komplek perumahan mewah. Hasbi mau ngapain ke sini? Rumah siapa yang didatengin sama Hasbi? Pak, berhenti di depan ya? Oh, baik, Mbak. Saya mau turun sebentar aja. Bapak tunggu bisa kan? Baik, Mbak. Siapa mereka? Siapa kalian? Hah? Saya nggak akan ngebiarin kamu ngelukain Hasbi. Sikat. Sikat.
Apa benar mereka orang-orang yang nyerang Mas Julian saat aku diculik Hasbi? Laki-laki itu kan yang waktu itu juga ada sama Hasbi. Apa hubungannya dia sama Hasbi? Permisi Pak, ini jus jeruknya. Jus jeruk apa nih? Kecut banget. Mau saya tambahin esnya Pak? Nggak usah, doain aja. Ya iyalah tambahin es. Sekalian tuh ganti jeruknya. Ganti yang manis. Jangan bikin gue emosi deh. Baik Pak. Astaga bro. Kenapa pakai dimarahin segala sih? Baru juga kerja berapa hari dia di sini, udah kena semprot aja. Bad mood dikit gue. Bad mood kenapa sih? Kena tilang, kena macet, atau apa? Gue habis dari rumah sakit. Bentar. Rumah sakit tempat anaknya Julian dirawat? Astaga Hasbi, lo ngapain lagi sih? Wah lo kacau banget. Lo nyamar jadi dokter lagi lo. Lo apain tuh investasi bocah? Gue udah gak main begituan nih. Udah deh, males gue. Mau tidur. Pak, permisi ini jus barunya. Udah lo aja yang minum. Udah ngambut gue. Minggir. Fix. Pasti si Hasbi habis ketemu Lala terus diusir. Makanya dia jadi bad mood gitu. Siapa tuh? Ada apa? Sekilas kayak ada orang di situ. Oh, itu paling cuma anak pangkal belakang yang suka ngintip. Biarin aja. Pak, tolong jalan ya Pak, kita balik ke tujuan awal. Oh, baik Mbak. Kasih. Hampir aja ketahuan. Semakin aku coba untuk berpikir, aku malah semakin sulit untuk dapetin jawabannya. Kenapa tiba-tiba Hasbi bisa sekaya itu? Karena kalau memang dari awal Hasbi punya uang sebanyak itu, harusnya dia nggak sampai ambil uang COC dan korupsi uang di kantornya dulu. Ya Allah, apapun itu, semoga Hasbi nggak ganggu-ganggu aku lagi. Mas Julian juga nggak perlu tahu soal ini. Nanti yang ada dia malah tambah pikiran. Udahlah, sekarang kamu harus fokus. Besok kamu harus ke villa dan cari bukti soal petasan itu. Lagi di mana? Kok nggak istirahat sih? Oh, atau masih di rumah sakit? Iya Nila, masih nemenin Syifa di sini. Mas, kenapa nggak gantian aja sama Mbak Tanti? Mas udah 2 hari loh di rumah sakit. Khawatirnya nanti kalau Mas di sana terus malah Mas yang kecapean, terus malah jadi sakit. Mas, kenapa? Tuh kan, pasti nggak bener deh makannya. Terus kurang istirahat juga.
Sakit ya? Iya nih, La. Dada saya juga sakit banget lagi. Soalnya saya kangen banget sama kamu. Apaan sih? Saya beneran khawatir tau nggak? Iya deh, iya. Maaf ya. Jangan ngambek gitu dong, sayang. Ya, habisnya beberapa hari ini tuh rasanya tegang banget. Susah tidur. Makanya saya selalu nelfon kamu, lah. Kamu kan obat tenangan saya. Alhamdulillah, saya lega deh kalau Mas beneran sehat, baik-baik aja. Terus udah bisa ngegombal, apalagi ketawa-tawa kayak gini. Lah, saya masih berhutang maaf ke kamu soal Eliza. Udah, soal itu nanti aja. Kita fokus sama cari penyebab kecelakaan kudanya Syifa. Semoga besok kita nemuin titik terangnya setelah saya dari villa. Kamu beneran gak mau dianterin sama saya? Setelah Syifa sembuh, kita bisa kesana bareng loh, La. Gak usah, insya Allah saya gak apa-apa kok. Mas Julian dengerin saya ya. Mas Julian di sana aja temenin Syifa karena Syifa pasti butuh Mas Julian. Udah kan lagian saya juga besok ditemenin sama Mas Excel juga. Iya deh, iya. Saya emang gak bisa menang dari kamu. La, kamu kenapa, La? Saya pusing banget, Mas. Ini pusing sama Mas Julian yang lagi kangen sama saya. Apa sih kamu? Kamu ngebalas saya ya? Pakai ikutan acting segala lagi kayak saya. Enggak, sekalian aja main sinetron. Kayak siapa tuh artis yang mirip kamu? Cut Syifa ya? Oh, nanti kita main sinetronnya berdua ya? Couple di sinetron. Kalau Mas tadi juga acting juga. Boleh. Mas, tadi tuh ada pelanggan yang Mas Julian? Apa Mas Julian udah tidur ya? Akhirnya kamu bisa tidur juga, Mas. Saya lega. Kamu bisa istirahat kayak gini. Mimpi indah ya, Mas Julian. Matilah gue, sangat segala lagi. Ya Allah, bisa kena semprot gua Pak Julian gara-gara bikin server nunggu. Ya ilah, ada aja. Excel, ini bukan waktunya lu ngeluh ya. Tunggu nama Sevan lah ini. Aduh, panik lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Sevala? Kok di sini? Kan harusnya saya yang jemput Sevala. Nggak apa-apa. Tadi saya kesini naik ojek online. Soalnya saya teleponin Mas Excel nggak diangkat-angkat. Sevala, saya minta maaf banget ya. Soalnya saya kesiangan. Gara-gara saya nonton Indonesian Idol sampai tengah malam. Saya minta tolong sama Sevala jangan bilang sama Pak Julian ya. Nanti saya kena setrap lagi sama Pak Julian. Iya, nggak apa-apa. Saya nih yang jadi yang nggak enak sama Mas Excel. Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh saya ke villa sendirian. Oh, tidak bisa. Di luar sana sangat berbahaya untuk Sevala sendirian ya. Iya udah kalau gitu Sevala. Tadi saya udah minjem mobil Pak Julian. Ya ke sana. Mas, hah? Kalau kita naik motor aja gimana? Motor? Emangnya nggak apa-apa Sevala? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya daripada nanti kena macet, naik motor saya rasa bisa lebih cepat deh. Oh, oke kalau gitu. Sebenarnya saya ambil kunci motor sama helm ya. Sebentar, Chef. Gimana, Bi? Udah rileks belum? Udah nggak emosian kan kayak semalam? Ya lumayan enak lah pijitannya. Cuma ini ngapain sih? Pakai masker segala.
Udah kayak cewek aja. Ini namanya perawatan, Hasbi. Emang cewek doang yang bodoh perawatan. Kalau lo rutin kayak gini, lo nanti bisa makin glow up. Banyak deh yang kepincut sama lo. Lo nya aja nggak tahu. Gue kemarin pas jadi gembel aja juga banyak kok godain gue di jalan. Yang ngantri banyak bro, jangan salah lo. Iya deh, banyak deh. Kecuali Lala ya. Udah, stop pijitannya. Pulang kalian. Gue udah nggak mau dipijit. Ya, Bi. Salah ngomong dah gue. Setiap nyebut Lala pasti jadi pundung si Hasbi. Ya elah, kenapa lagi sih lu masih bete aja? Ternyata bosan juga jadi orang kaya. Semuanya udah ada, nggak ada tantangannya. Malah sering sensian gue jadinya. Emang gak ada rasa bersyukurnya ya lo? Ya, tapi kalau lihat sifat lo yang keras kepala gini sih, gue gak kaget lo ngomong gitu. Makanya, bokap lo sebenarnya udah nyiapin sesuatu buat lo. Bokap gue nyiapin apaan? Gue bakal bawa lo ke suatu tempat. Yuk! Keadaan pasien sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau terus seperti ini, paling cepat besok pasien sudah bisa pulang dan tetap melakukan rawat jalan. Alhamdulillah. Makasih ya dok. Sama-sama. Kamu bentar lagi bisa pulang sayang. Kita bisa main lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Rindy, aduh makasih jadi ngerepotin. Hai Siva. Tante Lala mana? Kok nggak ikut? Sekarang ketemuannya sama kembarannya Tante Lala dulu ya, Tante Ardan. Sama-sama imut kan, iya kan? Oh iya, mumpung kalian berdua lagi ada di sini, saya boleh minta tolong sedikit nggak ke kalian? Saya mau minta kalian buat jagain Syifa sebentar. Soalnya saya belum mandi dari kemarin. Terus saya juga mau cari sarapan sekalian. Boleh lah, Chef. Kamu nggak ke Amor dan? Kebetulan hari ini libur, Pak. Jadi aman kok. Ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu sebentar ya. Sayang, kamu sama Om Ardan Tante Rindy dulu ya. Ya, Pak. Bye. Ini kamu mau makan buahnya nggak? Boleh nggak sih makan buah? Boleh dong, kan gue Boleh. sehat ya. Oke. Maaf sih. Kasih. Iya. Maaf ya, Chef. Tadi agak buru-buru. Soalnya mendung, takut kena hujan di jalan. Iya, nggak apa-apa kok. Maaf lagi, Chef Lala. Kenapa muka Chef Lala tiba-tiba murung kayak gitu ya? Nggak, saya cuman keinget aja. Terakhir kita kesini ramai-ramai dengan suasana yang happy banget. Terus sekarang kita datang ke sini lagi, tapi dengan perasaan gelisah. Kasihan Chef Lala, nggak tega juga ngelihatnya. Gua harus bikin Chef Lala ketawa. Gua ada ide. Kamu tenang aja ya, Kak. Mas pasti akan berusaha membuat kamu happy lagi.
ya. Mas Axel kenapa? Kok begini? Iya, saya sedang berusaha mencoba menjadi Pak Julian. Nih, sampai jinjit. Dia tingginya sama kayak Pak Julian. Aduh. Nah, gitu dong. Kan happy lagi kan? Kalau saya ngeliat Chef happy, saya juga jadi happy, Chef. Mas Axel nih ada-ada aja deh. Yaudah yuk, kita masuk terus kita temuin resepsionis villa. Ayo, berangkat, Chef. Berangkat. Iya. Kunci. Udah. Oke. Nih, pesawat jeruk siap terbang. Buka mulutnya, Syifa. Kok pesawatnya nggak ke mulut Syifa sih? Ini salah belok nih pesawatnya nih, muter lagi nih, kayak nih, siap, buka mulutnya Syifa. Lu gimana sih? Kok malah lu yang makan? Perbaikan gizi lu di sini. Ini Syifanya aja nggak apa-apa. Ketawa-ketawa kan kamu? Ya, lucu kan? Ketawa orang kagak ngerti. Sini gue nyuapin as. Kami turut prihatin dan meminta maaf atas kecelakaan itu. Ya, alhamdulillah keadaannya Syifa juga udah semakin membaik, Pak. Tapi sebenarnya kami datang ke sini mau menanyakan sesuatu. Apa itu ya, Mbak? Sebenarnya apa yang terjadi ya, Pak, di hari kecelakaan itu? Kami curiga kudanya sedang sakit. Tapi saat ini sudah kami amankan kuda itu. Tapi Pak, di hari itu saya mendengar suara yang cukup nyaring, beruntutan seperti petasan.